Udah jadi rahasia umum. Partai-partai itu PAN, Golkar itu tersandera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat jumpa lagi di channel ini. Alhamdulillah, hari ini ada sohib lama yang lagi sibuk berputar di berbagai tempat, tapi bisa hadir malam ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Ada Kees Khalifah. Kayaknya ini muka berseri-seri nih, Kees. Oh ya. Ya. Apa nih? Dengar calon presidennya. Ya, semakin hari Anies itu semakin menunjukkan kapasitasnya dia. Oke. Pada saat apeksi kemarin, terus pada saat kemarin di... Apa yang menarik dalam pidato di dua tempat itu sebenarnya? Di dua tempat itu, yang pertama di apeksi dulu Di ya. apeksi, oke. Anies men-spot tentang kota-kota yang terang dan yang gelap. Oke. Dan itu menunjukkan kemajuan sebuah kota dan tidak. Yang kedua, Anies bicara tentang gagasan Menteri Kawasan Perkotaan. Oke. Dan dua-duanya itu di negatifkan oleh kalangan mereka lah. Yang menariknya adalah dua-duanya itu punya data ilmiah. Basisnya Basisnya data ternyata yang cukup kuat. bisa Jadi dipertanggungjawabkan. nggak lama kemudian para kalangan akademisi yang tak terlibat dalam konteks pilpres, tapi karena mereka punya basis keilmuan, memperlihatkan data-datanya. Oke. Jadi ada data soal data spasial, lalu tentang kawasan kota itu India, lalu mana-mana juga punya kementerian itu, macam-macam lah. Jadi saya agak lucu gitu dalam konteks itu. Lalu yang kedua, karena Anies gagasan-gagasannya itu cemerlang, lalu saya mohon maaf nggak percaya kalau dia intelektual. Karena yang dibahas bukan gagasan Anies, bukan gagasan para calon presiden lainnya, yang dibahasnya gestur tubuh. Anies superior, Ganjar merakyat, Prabowo santai. Jadi bukan idenya tapi tampilannya, tapi ini. Kita tidak sedang menseleksi untuk siapa yang lolos jadi pemain sinetron. Kita sedang menseleksi siapa yang pantas menjadi pemimpin negara dengan penduduk lebih dari 200 juta. Kalau menseleksi untuk pemain sinetron ya bisa pantas gitu. Gesturnya, ininya. Nah, kan ini kan kita soal kepemimpinan. Gitu. Kalau saya ngelihat gini guys, pertama saya lihat foto yang ditunjukkan itu sebenarnya dia sedang menunjukkan, Anies Baswedan sedang menunjukkan betapa ketimpangan sosial itu masih terjadi. Betul. Dan itu sangat absolut. Iya. Jadi dan kemudian dia bandingkan. Jadi itulah cara menampilkan problem dengan sangat santun. Itu santun, bagian keren, mudah dimengerti. Ya, itu yang pertama itu. Terus yang kedua, dia juga mempersoalkan bahwa ke depan, ini kan soal kota, ke depan itu memang akan tumbuh perkotaan. Tapi harus ada badan yang khusus. Jadi lagi-lagi sebenarnya narasi yang dikembangkan itu bahwa ke depan kita tidak bisa lagi sekedar membuat undang-undang. Harus ada badannya, lengkap lah. Jadi paketnya harus paket konglo. Lagi-lagi sebenarnya itu bagian dari cara menunjukkan bagaimana sebuah gagasan diterjemahkan dalam sebuah program dan itu ada roadmap-nya di situ. Jadi itu salah satu yang menurut saya menarik. Terus yang ketiga, saya ngelihat juga ada kecerdasan untuk melihat ada pertanyaan yang sudah basi yang diulang-ulang soal IKN. Ya, itu terus-menerus. Sementara kita punya problem absolut yang berkaitan dengan bantuan sosial, soal kemiskinan. Yang itu tidak pernah ditanyakan gitu. Dan ini kan misalnya 10 program Pak Jokowi di RPJM yang tidak mungkin berhasil dipenuhi, ya itu katanya Menteri Bappenas, salah satunya stunting, soal TBC, soal macam-macam kayak gitu. Jadi tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang justru menyangkut hajat hidup orang banyak. Menurut guys gimana? Ya karena atmosfernya memang selalu atmosfer politik yang lebih didahulukan, bukan atmosfer yang substansial gitu loh. Kan dengan pertanyaan itu lalu pers memuatnya kan, terus bagaimana cara memotret Anies kan, yang ingin
bukan dikomparasikan ya, dikontradiksikan dengan Jokowi. Sebenarnya kan Pak Jokowi sudah selesai. Anies kan kalau kita katakan dalam tanda kutip bertarungnya dengan Ganjar, dengan Prabowo. Dia diberikan pertanyaan, gagasan-gagasan ke depannya seperti apa, Ganjar seperti apa, Prabowo seperti apa. Bukan dengan Jokowi gitu. Lalu kaitan dengan IKN kan udah dijawab berkali-kali. Itu kan ada undang-undangnya segala macam gitu. Menurut saya sih nggak cuman di situ, di mana-mana tempat kemampuan jurnalis kita juga lemah dalam melihat ke depan. Tentu saja kalau mereka punya kapasitas yang bagus, pertanyaannya pasti bagus, pertanyaannya pasti substansial dan melihat bagaimana Indonesia ke depan dan apa yang akan dikerjakan oleh Anies maupun para calon-calon lainnya. Yang kedua saya ingin menarik, ini cuma improvisasi aja, atau ilustrasi gitu. Contoh menariknya kan yang paling mudah kan JIS. JIS itu diramaikan karena kalimat pertamanya Erick Thohir itu, JIS harus direnovasi karena tidak standar FIFA. FIFA-nya belum datang, permohonan untuk JIS digunakan kepada FIFA juga dari 2 tahun lalu belum pernah dikirim ke FIFA. Jadi bagaimana dia bisa menggunakan kalimat JIS tidak sesuai standar FIFA sementara belum pernah ada verifikasi dari FIFA? Itu kan sangat politis. Dan itu kan menjadi ramai kan. Tapi kalau kalimatnya, kita beruntung selain GBK ada JIS di Jakarta, tetapi karena masih butuh perbaikan, maka JIS akan kami sempurnakan terkait dengan transportasi publiknya. Kan nggak akan ada masalah. Jadi di mana tempat semua sekarang ini memang iramanya lebih kepada irama politik. Kalau soal JIS saya nyangkepnya ada 3. Satu, itu bahasa angkuh ya. Artinya angkuh tuh dia sudah menjustified pada sesuatu yang bukan kompetensinya. Betul. Terus yang kedua sebenarnya ini menunjukkan bahwa dia nggak profesional, bukan sekedar nggak profesional. Artinya kalau nggak profesional tuh kebayangkan loh kalau menteri yang harusnya diletakkan ke profesionalitasnya terus dia tidak profesional. Jadi dari awal alam bawah sadarnya itu memang mau menggunakan sebuah events itu untuk mendelegitimasi itu. Dan yang paling menarik soalnya dia menggunakan otoritasnya sebagai ketua PSSI, kemudian dia justru tidak menarik dan mengembangkan itu, tapi kemudian menghina yang jabatan itu sendiri sebenarnya. Dan itu sangat membuat miris ya. Bukan hanya itu, kan tugas dia yang utama kalau dalam konteks PSSI memajukan persepak bolaan Indonesia. Tugas utamanya itu ada di ininya PSSI itu. Itu yang saya maksud menghina tuh. Dia urusannya rumput, bukan bagaimana meningkatkan. Kalau meningkatkan persepak bola kan berarti kan kompetisinya harus teratur dari mulai usia dini sampai yang 17, sampai yang 20, sampai selanjutnya. Kan nggak ada. Prestasi kita kalau menarik ke belakang cuma 2 kali prestasi kita yang paling hebat. Satu tahun 56 kita masuk Olimpiade menahan imbang Uni Soviet. Kedua kalinya kalau saya tidak salah itu tahun 77 atau 76. Pokoknya di antara 2 tahun itu. Final pra-Olimpiade Indonesia melawan Korut. Kalau kita menang, kita masuk Olimpiade. Dan kita kalah di adu penalti. Itulah puncak prestasi PSSI dari tahun itu yang sampai hari ini tidak pernah terjadi lagi. Jadi kita tidak pernah berlaga di level dunia, selevel World Cup maupun Olimpiade. Itu ke dalam konteks PSSI. Jadi ketika ramai-ramai soal itu, bicara tentang lapangan, bicara tentang rumput, ya memang sangat tendensius, sangat punya kepentingan. Saya bahkan sederhananya mau naruh nama aja kok repot amat sih. Gitu. Nah terkait kepada Anies yang tadi ya di Apexi, ada lagi yang menarik selain di Apexi. Ini balik lagi ke soal itu. Kemarin dia bicara di
Stadion Utama Senayan. Tapi sebelum itu, kayaknya bagus memang forum-forum semacam apeksi itu diadakan. Sehingga kemudian Presiden itu diuji dengan berbagai gagasannya dan apa pendapatnya. Jadi kita nanti minta ada forum apeksi, ada adeksi, terus itu dan forum-forum asosiasi lain ya. Jadi kita dorong ya, mudah-mudahan itu ini. Nah sekarang di event yang kedua, Anies justru banyak bicara dalam bahasa kolbu ya. Iya. Di acara apa namanya Nasdem itu. Apel siaga. Cuman saya mau ini kan begini. Di apel siaga itu ada yang menarik, bukan sekedar acaranya meriah, megah, tapi kemudian tidak ada hal-hal yang sifatnya saya mau sebutnya kampungan ya. Misalnya ada seseorang di-hire membuat seolah-olah membaca puisi, tapi sebenarnya menghina. Maksudnya ada butet. Jadi terlalu mahal kita untuk membicarakan orang seperti jadi enggak, justru saya ingin mengatakan alhamdulillah kita tidak acara itu keren gitu kan, dan itu keluar pernyataan-pernyataan yang tidak menyerang, pernyataan yang sangat simpatik, elegan. Saya nggak tahu, banyak orang memuji itu, tapi Gates sendiri melihatnya seperti apa? Di atas itu lagi, jadi Anies itu pidato politiknya pertama kali dilakukan oleh calon presiden di Indonesia yang melakukan pidato politik berupa rangkaian doa. Yang doanya itu dari awal sampai akhir seluruh masalah yang memang kita hadapi sehari-hari. Kesempatan kerja, akses pendidikan, akses kesehatan, macam-macam. Itu menjadi lantunan doa. Tapi ada satu hal yang buat saya menjadi sangat ikut terenyuh gitu. Ketika kalimat Anies berbicara, ya Allah, berikanlah kesetaraan kepada kaum difabel, kaum disabilitas, lalu kepada buruh migran yang suaranya bergetar di sana. Dan saya menulisnya begini, sesuatu yang datangnya dari hati akan sampai ke hati juga dan diterima oleh hati. Itu relevan ketika Anies ulang tahun. Jadi Anies ulang tahun itu tahun 2022 kalau saya nggak salah ya. Teman-teman difabel itu datang ke rumahnya Anies menunggu 4 jam. Menunggu 4 jam untuk sekedar menyerahkan kue, meniup lilin, berfoto bersama. Lalu Anies bilang, saya minta maaf, saya datang terlambat, terima kasih, gitu-gitulah. Terus mereka bilang, enggak apa-apa, gitu-gitu. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena selama Anies jadi gubernur, semua kebijakannya, apakah itu bikin shelter, bangun baru Ragunan, bangun tim, semua pokoknya. Satu, akses kepada penyandang disabilitas harus bagus. Mereka harus terlayani dengan baik. Yang kedua, dia memberikan tempat di jalan-jalan protokol utama. Sudirman, kan ada warung-warung UMKM itu. Siapa yang kerja? Teman-teman yang menyandang difabel. Hingga saya pada saat itu masih di Ancol. Kita di Ancol itu tergerak, di New Resto itu memperkerjakan difabel. Ya selama ini kita tidak terpikir bagaimana dia membangun kesetaraan itu. Dan rupanya itu sampai ke teman-teman itu. Dan mereka datang ke rumahnya Anies untuk sekedar memberikan ucapan selamat. Nah ketika Anies pidato kemarin di Senayan itu menjadi luar biasa bergetar bagi kita semua. Karena yang dia katakan itu bukan hanya sekedar perkataan. Tapi dia sudah lakukan dan dia sudah laksanakan di Jakarta. Nah sekarang ini bertambah lagi dengan pernyataan dia tentang pekerja migran. Betul. Itu membuat kita, ya orang tercerabut dari akarnya, pindah ke luar negeri kerja dengan tidak ada jaminan keamanan bagi mereka. Karena kita nggak tahu tuh kasus-kasus itu seperti apa. Dan banyak sekali kan. Dan kesannya kan tertutupi. Padahal kan banyak. Kecuali kalau yang sampai ke media baru kita ramai. Tapi kan tidak ada dari negara memberikan jaminan kepada warga negaranya. Ya apabila ini terjadi sesuatu, maka kalian akan berhadapan dengan negara Indonesia. Kira-kira gitulah.
Kan kalau Amerika gini, di masa Romawi, semua orang Romawi yang berjalan melintasi kemanapun, kaisarnya menyatakan rakyat saya harus aman dimanapun. Itulah yang dilakukan oleh Amerika. Itulah yang dilakukan oleh Filipina. Ketika pekerja Filipina bermasalah di Timur Tengah, Korea Aquino-nya turun tangan langsung. Turun tangan sendiri langsung. Kita kan terbengkalai begitu aja. Terkecuali ada pemberitaan media gitu. Jadi ketika Anies menyatakan itu, saya yakin ke depan insya Allah dia jadi presiden, pasti dia akan kawal itu. Ada yang menarik sebenarnya, selain difabel, dia hampir menyentuh dan menyebut seluruh orang yang sebagian besarnya itu hari ini masih miskin absolut. Anies dengan sengaja menyebut, tadi sudah disebut buruh migran. Petani juga disebut. Ya. Peternak juga disebut. Orang-orang yang hari ini belum mendapatkan kesejahteraan disebut. Dia juga menyebut supaya diturunkan harga-harga kebutuhan pokok. Jadi the real problem bagi masyarakat itu menjadi perhatian. Dan menjadi doa bagi dia. Dan menurut saya itu cara dia mengungkap janji kampanye. Dan janji itu menjadi dua menurut saya ya. Dia berkontrak dengan Tuhannya, dengan Haliknya, sekaligus berkontrak dengan masyarakat. Bahwa dia akan menyelesaikan masalah-masalah itu. Ada kalimat yang bagus, dia sebut begini, ya Allah ya Tuhan Gusti Ingkang Maha Agung. Dia mengkombinasi itu. Karena mungkin banyak orang-orang yang bermasalah di situ, kemiskinannya. Berikanlah seluruh warga Indonesia pekerjaan yang layak. Hidupkan pabrik-pabrik, sawah-sawah, warung-warung, toko-toko, kantor-kantor dengan aliran rezeki yang penuh berkah yang hasilnya mendatangkan kebaikan. Jadi dia menyentuh hampir seluruh pokok persoalan yang hari ini sedang dihadapi oleh Indonesia. Iya. Sebenarnya ini masalah menaun ya. Contohnya petani. Tahun berapa Pak Harto itu berhasil membuat swasembada pangan. Ya. Tetapi kan petaninya juga tidak tumbuh ekonominya, gitu kan? Tapi sebagai negara kita berhasil. Oke. Kalau Mas Bambang ingat, ada syair lagunya Leo Christie. Oke. Judulnya Salam dari Desa. Iya. Punya syairnya, kalau ke kota esok pagi sampaikan salam rinduku, padi-padi telah masak, roda giling berputar-putar siang malam, tapi bukan kami punya. Dan itu dibalik sama Anies dalam program pembangunan yang kemarin ya. Iya. Jadi sawah-sawah itu, Leo Christie bercerita, petani itu sekarang itu menjadi pekerja, tapi bukan menjadi pemilik. Iya. Kira-kira kayak gitu. Lalu di masa Anies itu menjadi pusat perhatiannya dia karena ekonomi rente itu sedemikian luar biasa dan kestabilan harga barang pokok itu di Jakarta seringkali fluktuatif, maka melalui food station dibuatlah kerjasama dengan Ngawi, dibuat kerjasama dengan Cilacap agar harga untuk Jakarta beli stabil, kebutuhan pokok terutama dan kebutuhan pokoknya kita aman. Petani di sana mendapatkan harga yang mereka untung, karena setelah dihitung dengan pupuk dengan apa segala macam, baru dipatok harganya. Berapapun produksi mereka dibeli oleh Jakarta. Yeah. Dan saya belum pernah dengar, mungkin keterbatasan pengetahuan saya, gubernur yang melakukan program-program sepanjang itu. Baru di masa Anies. Ada yang menarik lagi sebenarnya. Implisit, tidak eksplisit, sebenarnya Mas Anies itu menyapa kalangan muda. Dengan kalimat gini, mudahkanlah anak-anak kami mendapat pekerjaan. Menjadi calon guru, calon insinyur, calon wartawan, calon programmer, calon seniman, calon atlet, calon pengusaha. Dan mudahkanlah mereka mendapatkan rumah sendiri, mendapatkan pasangan, mendapatkan jodoh yang menenangkan dan melengkapi. Jadi kalangan muda itu juga disentuh. Semua. Kemarin itu doa yang sangat luar biasa. Jadi dia tidak melakukan seperti pamflet ya, berupa protes, tidak. Tapi dia mengucapkannya dalam rangkaian doa, dan menurut saya doa itu bukan hanya sekedar permohonan kepada Allah,
tapi juga janji kepada kita semua bahwa hal-hal seperti itu dia akan tuntaskan di masa apabila dan insya Allah dia terpilih jadi presiden. Menurut saya itu. Jadi kan gini, tipikalnya Anies itu kan memang tidak suka berkonflik. Oke. Jadi bagaimana dia berbicara tentang persoalan, tapi juga tidak menyinggung pemerintahan pusat, dia suarakan lewat doa. Gitu. Iya. Doa itu sebagai semacam terapi juga ya. Iya. Terapi bukan hanya berhubungan dengan zat yang maha dahsyat, haliknya, tapi menyapa dari sisi humanistiknya itu kepada keseluruhan. Saya kira dalam soal itu dia keren sekali. Cerdas sekali. Dia mengambil momen itu dengan cara seperti itu cerdas sekali. Padahal dia sebenarnya diberikan kesempatan untuk menggunakan momentum itu di suasana yang begitu megah dan meriah itu, tanpa orasi-orasi kampungan gitu ya. Kalau jujur saja, kalau saya yang ada di momen itu, saya tidak akan mampu mengontrol diri. Momen itu akan saya ambil. Kalau dari muka lo kelihatan tuh. Kritik sana, kritik sini gitu kan. Dan siapapun mungkin akan seperti itu gitu kan. Tapi Anies tergoda dan terjebak dalam suasana kayak begitu ya. Anies mengambil momen itu untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Dia menyapa ke semua orang. Dan yang juga menarik sebenarnya dia mengorangkan gitu ya. Senior-senior yang ada di situ ya. Yang membuat hari ini dia bisa menjadi bakal calon. Ya, ada dukungan dari Nasdemnya, dukungan dari Demokrat dan juga PKS-nya. Bahkan ada utusan dari Golkar. Itu ada yang menarik tuh sebenarnya. Utusan Golkar kok ada di situ ya. Itu menarik banget tuh. Ya itu ada Celi ya, teman lama saya itu. Utusan khusus ya di situ. Rijal Malarangeng itu sama ada 2 lagi. Kalau saya sih tidak terlalu menafsirkan macam-macam ya. Saya Bang Surya itu kan dulunya di Golkar. Ya, dia bapak dari anak-anak. Dia punya hubungan panjang dengan Golkar. Jadi itu salah satu cara menghormati dari Erlangga mengirim utusannya, menghormati Erlangga sebagai seniornya dia. Apalagi itu hari ulang tahunnya. Tapi nggak tahu yang lain diundang apa enggak, saya nggak tahu. Sederhana aja kalau soal itu sih saya. Oke. Terus melihat itu, guys, sebenarnya orang kemudian bertanya-tanya ini, apalagi gebrakan Anies. Jadi kan orang sekarang lagi bertanya-tanya ya, di momentum itu kemudian kalau awal kan tadi kelihatan ya dia ingin menggelorakan relawannya. Oke, kita akan melakukan gebrakan-gebrakan. Terus kedua, mengulik secara tajam apa problem-problem sejarah kebangsaan kita dan macam-macam. Sekarang Anies mulai dengan menghubungkan itu dengan kedahsyatan zat robnya itu. Saya yakin ke depan nanti Anies akan berbicara dengan jawaban. Karena semua yang dibicarakan tantangannya itu dia punya jawaban. Punya jawabannya itu bukan atas hasil pikiran dia sendiri. Orang-orang yang di belakang Anies itu berlatar belakang lintas ilmu pengetahuannya. Jadi dari segala macam sudut lah. Jadi ada yang dari perbankan, ada yang ahli ekonomi mikro, ada yang ahli ekonomi makro, ada yang ahli perumahan, ada yang ahli kebijakan publik, macam-macam lah. Dan bahkan termasuk BPJS pun sedang dibuat jawaban-jawaban terhadap masalah yang sekarang terjadi sekarang. Oke, artinya Anies akan tampil untuk menjawab berbagai masalah, bukan dalam bentuk janji, tapi dalam bentuk rencana-rencana program. Rencana-rencana program. Oke. Nah, ada yang menarik nih guys. Saya mendengar kabar, ini ada berita nih. Ini ditulis nih. Baru dikabarkan 18 Juli hari ini nih, baru dikabarkan Golkar bakal dukung Anies. Tapi di sisi lainnya hari ini Menko Airlangga diperiksa Kejaksaan Agung soal CPO. Jadi gimana? Kok lo ketawa tapi ketawanya agak sinis-sinis gitu gimana? Udah jadi rahasia umum. Partai-partai itu PAN, Golkar itu tersandera. Itu udah publik udah ngerti lah hal kayak gitu.
Makanya mereka bikin kemarin itu kan koalisi apa itu namanya? Indonesia Baru, KIP ya. Sampai kita juga lupa sendiri, bubar sendiri akhirnya. Gonjang ganjing hal-hal kayak gitu kan karena rasa ketakutan saja. Jadi hari ini saya harus memuji Pak Surya Paloh, harus jujur saya itu. Karena kenapa hari ini baru memujinya? Ya karena kemarin-kemarin itu kan nggak jelas juga itu. Jadi ketika dia begitu kuat, begitu tough menghadapi semua itu, saya harus katakan ini orang emang luar biasa. Dan coba ya, kalau kita pikirin secara kepentingan, apa kepentingannya dia membackup Anies? Posisi dia ada 3 menteri di dalam kabinet, dia bagian dari pemerintahan, bagian dari kekuasaan, tapi dia ambil tanggung jawab mendeklarasikan Anies. Dan itu punya resiko. Dan berimplikasi yang luar biasa terhadap partainya, terhadap bisnisnya, dan macam-macam. Lalu kita perbandingkan dong, menteri yang lain kok nggak berani, ketua partai yang lain nggak berani. Beda dengan ini satu. Jadi saya harus katakan bahwa ini orang emang dahsyat. Di dalam diri Surya Paloh saya melihat bukan hanya kematangannya sebagai politisi, tapi kemampuannya menunjukkan integritasnya. Jika keputusan sudah diambil, maka dia akan bertanggungjawabkan putusan itu, apapun resiko yang harus dibayar. Dan kalimat dia kepada Anies kan menarik sekali. Bagaimana kabar Anies? Alhamdulillah baik dan semangat kata Anies. Ingat ya, jangan menyerah. Dan itu buat kita semua. Dia punya berbagai perusahaan, punya kepentingan politik macam-macam. Mengatakan jangan menyerah. Apalagi kita yang nggak punya apa-apa, nggak punya kepentingan politik, nggak punya kepentingan ekonomi terhadap penguasa. Ya lebih nggak menyerah lagi, maju terus. Itu dalam gitu ya. Dalam itu. Pesan itu sampai ke semua relawan. Bahkan kemudian setelah pelantikan Menteri Komunikasi dan Informasi, Surya Paloh datang menemui, atau saya nggak tahu, pokoknya ketemu dengan Pak Jokowi gitu. Itu juga menarik gitu. Sangat menarik di situ. Dan Pak Jokowi katanya bertanya siapa wakilnya Anies. Ya itu saya kira sih menarik secara kacamata media, membosankan secara kacamata saya. Karena kan permainan itu udah sering gitu kan ya, dan berhenti di situ aja gitu. Jadi terus aja sana main sini, udah nggak menarik ya, nggak membosankan lah hal-hal kayak gitu. Dan supaya tidak membosankan, kita berhenti dulu guys sampai di situ. Teman-teman, ini adalah channel yang terus menjaga kewarasan. Tadi berbagai inspirasi dikulik oleh guys, dan berbagai fenomena terakhir juga dicoba dijelaskan. Mudah-mudahan ini menarik dan tetap menjaga kewarasan kita. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.